Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait strategi Indonesia menghadapi middle income trap untuk memenuhi UTS perekonomian Indonesia. Nama saya Nadia Aliatul Izzah, NIM 240201020315 dari kelas MJ 401. Ada 4 topik pembahasan utama pada presentasi kali ini. Yang pertama tentang middle income trap, yang kedua ada kebijakan fiskal, yang ketiga ada kebijakan moneter, lalu yang keempat ada kebijakan utang luar negeri. Definisi middle income trap. Middle income trap ini adalah situasi di mana suatu negara telah berhasil meningkatkan pendapatan per kapita hingga ke tingkat menengah, tetapi kemudian mengalami stagnasi dan gagal bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi. Fakta dan data Indonesia. Sebenarnya Indonesia sejak tahun 1985 telah berstatus middle income country. Namun dalam 1 dekade terakhir pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di kisaran 5% per tahun. Bahkan sempat turun ke 3,5% pada masa pandemi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal 6-7% per tahun agar keluar dari middle income trap. Fakta selanjutnya yaitu pada tahun 2023 PDB per kapita Indonesia hanya mencapai sekitar 4.783 US dollar, jauh di bawah ambang batas negara maju sekitar 13.845 US dollar. Rata-rata upah pekerja di Indonesia juga rendah, hanya sekitar 189 US dollar per bulannya, bahkan lebih rendah dibandingkan negara tetangga yaitu Malaysia. Lalu, apa penyebab Indonesia terjebak di dalam middle income trap? Yang pertama, ada ketergantungan pada sumber daya alam. Yang kedua, ada tantangan bonus demografi yang belum optimal dimanfaatkan. Yang ketiga, ada produktivitas tenaga kerja dan kualitas SDM Indonesia yang masih rendah. Dan yang terakhir, ada birokrasi dan reformasi yang lambat. Lalu, apa saja sih kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan negara untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal ini langsung mempengaruhi permintaan agregat melalui belanja dan pajak serta mempengaruhi konsumsi dan investasi. Kebijakan pertama yang bisa dilakukan Indonesia agar keluar dari middle income trap yaitu investasi besar-besaran di bagian infrastruktur. Indonesia harus meningkatkan investasi terutama pada pembangunan infrastruktur. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi, menarik investasi asing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,31%. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah meningkatkan anggaran infrastruktur pada APBN tahun 2025, terutama untuk transportasi, energi, dan telekomunikasi untuk mengurangi biaya logistik dan meningkatkan konektivitas ekonomi. Kebijakan fiskal yang kedua yaitu reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Penerapan UU harmonisasi peraturan perpajakan atau yang biasa disingkat dengan HPP 2021 yang berhasil meningkatkan penerimaan pajak sebesar 31,4% pada tahun 2022. Kebijakan ini mencakup perluasan basis pajak, penyesuaian tarif PPN, dan insentif pajak untuk UMKM. Dampak dari kebijakan ini yaitu meningkatkan penerimaan negara guna mendanai produktivitas seperti pendidikan dan riset sekaligus mengurangi ketergantungan pada utang. Kebijakan fiskal yang ketiga yaitu ada penguatan pendidikan dan SDM yang berbasis teknologi. Pendidikan berbasis teknologi ini mendorong penguasaan keterampilan digital, pemrograman, dan pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics, yang sangat dibutuhkan di era industri 4.0 dan ekonomi digital. Kebijakan ini akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global. Dengan pendidikan yang lebih inklusif, personal, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, Indonesia dapat mempercepat transformasi ekonomi dan keluar dari middle income trap. Lalu yang keempat adalah hilirisasi industri dan pengembangan sektor bernilai tambah tinggi. Pemberian
insentif fiskal untuk industri pengolahan CPO menjadi biodiesel, bahan kimia, dan produk turunan lainnya dapat dilakukan pemerintah untuk keluar dari middle income trap. Pemerintah juga bisa memberikan tax allowance untuk investasi di sektor teknologi seperti semiconductor and EV battery. Kebijakan hilirisasi industri ini berguna untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah produk ekspor. Lalu, kebijakan fiskal yang terakhir yang bisa dilakukan Indonesia yaitu penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah. Penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah adalah upaya koordinasi dan harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional secara efektif dan efisien. Kebijakan ini bertujuan menyelaraskan perencanaan anggaran, alokasi dana, dan pelaksanaan program agar mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Realisasinya dapat dituangkan di RAPBN 2025 yaitu sebesar 919,9 triliun. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan Bank Sentral yaitu Bank Indonesia dalam mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakannya mempengaruhi likuiditas perbankan, suku bunga kredit, dan konsumsi melalui pengaturan uang beredar. Dalam kebijakan moneter ini, saya membagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Bank Indonesia secara konsisten menjaga inflasi di sekitar target 3,1% melalui pengaturan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate. Misalnya, menaikkan suku bunga ketika inflasi mulai meningkat untuk menahan tekanan harga. Tujuan dari kebijakan ini yaitu agar inflasi terkendali dan nilai tukar stabil karena jika inflasi tinggi dan nilai tukarnya tidak stabil, maka daya saing produk domestik akan tergerus. Kebijakan moneter yang kedua yaitu ada kebijakan suku bunga yang mendukung investasi pertumbuhan. Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan atau BI rate sebagai sinyal kebijakan moneter. Suku bunga ini mempengaruhi suku bunga di pasar uang dan perbankan. Kebijakan ini sebenarnya sudah dijalankan pada tahun 2025 di bulan Januari. Bank Indonesia menurunkan BI rate sebesar 25 BPS menjadi 5,75%. Langkah ini bertujuan untuk mendorong kredit perbankan. Namun pada bulan April 2025, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di level 5,75% untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. Kebijakan moneter yang ketiga yaitu penguatan sistem keuangan dan likuiditas. Mulai 1 April 2025, insentif KLM dinaikkan menjadi 5% dari dana pihak ketiga atau DPK, sehingga menambah likuiditas perbankan hingga 375 triliun. Insentif ini diarahkan untuk sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ada mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi. Bank Indonesia memastikan layanan keuangan digital dapat diakses oleh masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank atau bisa dikenal dengan istilah unbanked, maupun yang belum memanfaatkan layanan keuangan dan bisa disebut dengan underbanked. Inisiatif ini menargetkan peningkatan inklusi keuangan nasional hingga 91% pada 2025 dan 98% pada tahun 2045. Sesuai target pemerintah. Fitur digitalisasi ini mendorong UMKM dan komunitas pedesaan seperti QRIS, Divest, dan OpenAPI. Lalu, kebijakan moneter yang terakhir yaitu koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menciptakan iklim makroekonomi yang stabil dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan utang dan belanja pemerintah agar tidak menimbulkan tekanan inflasi atau volatilitas nilai tukar. Selain itu, kolaborasi
dengan Bank Dunia dapat dilakukan dalam proyek infrastruktur hijau senilai 500 juta US dollar. Selanjutnya yaitu ada kebijakan utang luar negeri. Kebijakan pemerintah dalam mengelola pinjaman dari luar negeri untuk membiayai pembangunan dan defisit anggaran. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan menjaga keberlanjutan fiskal tanpa membebani ekonomi secara berlebihan. Kebijakan yang pertama yaitu pengelolaan utang luar negeri yang hati-hati dan terukur. Pemerintah harus menjaga agar utang luar negeri tetap dalam batas aman dengan fokus pada utang jangka panjang yang lebih stabil dan tidak membebani fiskal secara berlebihan. Selanjutnya ada pemanfaatan utang dan pembiayaan sektor produktif dan strategis. Utang luar negeri diarahkan untuk membiayai sektor-sektor strategis agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan menciptakan lapangan kerja. Sekitar 22,4% utang digunakan untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 18,5% untuk administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib, serta sebagian untuk pendidikan, konstruksi, dan transportasi. Lalu kebijakan utang luar negeri yang ketiga ada optimalisasi penerbitan SBN internasional. Kenaikan utang luar negeri pemerintah pada kuartal 1 2025 juga didorong oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada SBN internasional. Seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia, dukungan kebijakan makroprudensial dan optimalisasi penerbitan SBN internasional memperkuat efektivitas penggunaan utang, sehingga membantu Indonesia keluar dari middle income trap dengan fondasi ekonomi yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Kebijakan utang luar negeri yang keempat yaitu tentang strategi front loading dan pengelolaan risiko pasar. Pemerintah melakukan penarikan utang baru secara front loading, yaitu penarikan di awal tahun untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi pasar keuangan seperti dampak tarif impor Amerika Serikat. Strategi ini membantu menjaga likuiditas dan stabilitas fiskal sepanjang tahun. Pada triwulan 1 2025, pemerintah Indonesia telah menarik utang baru sebesar 250 triliun atau sekitar 40,6% dari target pembiayaan APBN 2025. Kebijakan utang luar negeri yang terakhir yaitu pengelolaan defisit anggaran yang prudent. Pemerintah harus mengelola defisit anggaran dengan hati-hati agar pembiayaan melalui utang tidak menimbulkan risiko fiskal berlebihan. Pada kuartal 1 2025, pembiayaan utang pemerintah Indonesia mencapai 270,4 triliun untuk menambal defisit APBN 2025 sebesar 616,2 triliun dari PDB. Dengan pengelolaan yang terukur, Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani menegaskan defisit tersebut merupakan bagian dari desain APBN yang bersifat counter cycle, yaitu mendukung akselerasi pembangunan nasional. Sekian penjelasan saya terkait strategi yang dapat dilakukan Indonesia dalam menghadapi middle income trap. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.